Shalom dewasa muda. Mari kita siapkan yang terbaik, pujian yang terbaik. Kita kasih, kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Yuk tepuk tangan yuk. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I was out of the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Come on, let's just clap our hands. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like catches in the wind. So long to my old friends, burden and bitter. Now you can just keep it moving. Now you're welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you have saved my soul. This wayward son has found his way back home. You pick me up, you turn me around, you place my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. And lost another one. I am free. Oh, I am free.
just a blessing. Oh, praise the Lord, hallelujah. And lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. And lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, come on, sing it out. And lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. And lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Oh, hallelujah. Give a shout for Jesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lagi untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Sebab Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami sembah Kau, Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Jesus, 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 Jesus. Oh, yang layak Tuhan. Segala pujian kami Yesus, kami sembah Engkau. Nama di atas segala raja, di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada yang lain selain Kau Tuhan. Tiada yang lain. Oh, nothing else matters, God. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about Nothing else matters, God. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. No other name, God. Oh, no other name. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
everything, God. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, Jesus. It's all about you. We give you everything, Jesus. We give you all the glory and honor. Oh, hallelujah. Thank you buat kesempatan hari ini. Saya Pastor Elisa Sutopo dari Alpha Omega Church and Son of Praise. Saya sangat senang sekali bisa membagikan pesan firman Tuhan kepada semua. Dan thank you Pastor Eradi dan semua leadership yang ada di pelayanan di gereja sana. Tentunya lewat kesempatan ini kita berdoa, hidup kita bisa dibangun menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada sebuah pesan yang saya ingin bawakan kepada kita semua. Pesan ini berbicara tentang ketika aku tak sanggup lagi. Boleh ucapkan sama-sama? 2, 3. Ketika aku tak sanggup lagi. Ini akan jadi pembahasan kita hari ini. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda berpikir atau muncul di pikiran kita, atau pernah keluar lewat kata-kata kita, saya nggak sanggup lagi deh. Pernah nggak kira-kira kata-kata ini muncul di pikiran atau di kata-kata kita? Mungkin itu karena pernikahan, karena pasangan, karena anak, atau pekerjaan, atau keuangan, atau melawan kesehatan, atau mungkin di area pelayanan, ketika kita memuridkan orang lain, ya kan? Kadang kata-kata ini bisa muncul dan menggoda. Kata-kata ini, saya nggak sanggup lagi. Nah, melewati perjalanan kehidupan, seringkali pikiran saya nggak sanggup lagi ini muncul karena kita udah capek, kita udah lelah. Nah, menarik sekali, capek atau lelah itu artinya kita kehilangan kekuatan menikmati. Capek atau lelah itu artinya kita kehilangan kekuatan menikmati. Saya boleh kasih contoh. Mungkin kondisi lagi baik, anak-anak Anda sebetulnya kondisinya lagi baik, tapi Anda capek. Anda lelah ngurusin anak-anak. Sama yang terjadi membuat kita nggak bisa menikmati apa yang sudah kita kerjakan. Apalagi tiap-tiap orang, kita semua bisa ngadapin peperangan kita masing-masing yang mungkin kita menjalaninya jauh nggak sanggup lagi tanpa bantuan Tuhan. Nah, di momen itu kita juga kehilangan kuasa untuk menikmati ini karena kita capek dan merasa nggak sanggup lagi. Contoh lagi, ada orang yang kerjaannya bagus, semuanya lancar, omsetnya gede, tapi capek, tapi letih, lelah memikirkan semuanya ini, sampai dia kehilangan passion dalam kehidupannya, nggak bisa menikmati. Sementara ada beberapa orang lagi yang peperangannya itu cukup panjang, perjuangannya di area keuangan, di area pekerjaan itu prosesnya lebih panjang daripada yang lain, membuat seringkali juga membuat kita berpikir, wah saya nggak sanggup lagi, saya capek. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang wanita yang saya tahu. Suatu ketika dia habis selesai kemoterapi. Tapi nggak lama lagi ketika dia selesai dari proses kemoterapi, di hari yang sama dokter bilang, masih 6 bulan lagi ya Bu. Orang ini langsung di pikirannya mikir gini, aduh saya nggak sanggup lagi deh. Saya nggak sanggup lagi, saya nggak kuat udah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kesusahan, kesulitan atau kesukaran kita berjalan lebih lama dari yang kita harapkan. Dan kita belum lihat hasil atau increase terjadi. Beberapa orang mungkin berdoa bagi keturunan, enggak kunjung datang dan belum ada jawaban. Yang lain lagi berdoa untuk mujizat tapi mujizatnya enggak tiba. Sementara yang lain lagi ada ikatan dan berharap dia bisa overcoming ikatan ini, tapi dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Sementara yang lain berdoa buat anggota keluarganya supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan mengubahkan, tapi doa itu enggak kunjung terjadi atau mungkin orang itu belum berubah. Sementara yang lain kita sedang berjuang dengan mungkin hutang piutang yang begitu panjang perjalanannya, rasanya begitu lama. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di antara kita bahkan yang udah melakukan yang benar, tapi hasilnya kok ya nggak kunjung yang benar gitu.
Sehingga membuat kadang kita merasa di titik, saya nggak sanggup lagi deh, saya nggak kuat. Lalu Anda jadi capek, Anda jadi lelah. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau iblis nggak bisa ambil semangat Anda. Saya tahu banyak di ruangan ini orang-orang semangat. Kalau iblis nggak bisa ambil semangat Anda, salah satu cara iblis berikutnya adalah membuat kita merasa capek, merasa lelah, dan merasa tidak sanggup lagi. Perhatikan ini, kalau iblis dia tidak bisa ambil semangat Anda, salah satu cara iblis yang akan dia lakukan berikutnya adalah membuat kita merasa capek, merasa lelah, dan membuat kita merasa tidak sanggup lagi. Nah, suatu ketika ada sebuah cerita di mana Yesus menunjukkan bagaimana dia bisa overcoming, dia bisa menolong kita waktu kita merasa tidak sanggup lagi. Saya ingin mengajak Anda melihat dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40, ayatnya berbunyi demikian. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Nah, menarik sekali ini yang terjadi, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Si kepala rumah ibadat ini orang yang udah sangat desperate, dia udah gak sanggup lagi ngelihat anaknya udah mau mati. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut ternyata. Menangis dan meratap dengan suara nyaring. Nah, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Yesus dia lemparkan harapan, dia bilang gini, anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Dan tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Mungkin Anda berpikir, oh Yesus itu loving, Yesus itu orangnya baik, kasih, sabar. Yang ditulis di ayat ini adalah, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ini adalah kondisi di mana orang gak sanggup lagi. Bahkan di sana ada kelompok orang yang ikut juga meratapi dan menangisi ketidaksanggupan orang yang lagi gak sanggup ini. Tapi menarik sekali dari cerita ini, perhatikan ini. Sebelum Yesus membuat mujizat membangkitkan orang mati, yang Yesus lakukan terlebih dulu adalah dia usir semua hal negatif di dalam dan di sekitar anak yang mati ini. Perhatikan ini, sebelum Yesus membuat mujizat, orang mati dibangkitkan lagi. Dia lakukan dulu, dia usir semua hal yang negatif yang ada di dalam dan di sekitar dari anak yang mati ini. So kadang Bapak Ibu Saudara sekalian ada kondisi yang udah bertahun-tahun kita doa, kita minta mujizat, kita minta jawaban Tuhan. Menarik sekali. Kadang kita cuma perlu cek sekitar kita, lalu berkata dengan otoritas dari Tuhan untuk semua hal-hal yang negatif untuk pergi dan keluar dari kehidupan saudara. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi di mana kepala rumah ibadat udah gak sanggup lagi, anak ini sudah gak sanggup lagi bertahan. Justru bukan mujizat kebangkitan yang Yesus lakukan terlebih dulu. Tapi menarik sekali, perhatikan yang Yesus lakukan. Dia usir semua yang negatif. Pikiran yang negatif, atmosfer yang merusak, suasana yang mengganggu, iblis-iblisnya dikeluarin. Yang gak percaya, yang gak beriman, bahkan yang selalu punya alasan-alasan, yang selalu melihat masalah dalam setiap solusi. Sama Yesus semua hal negatif ini dikeluarkan dari sekitar anak yang mati ini. Lalu di situ dia mulai membangkitkan yang mati menjadi hidup lagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melihat konteks di mana ada ketidaksanggupan, lalu Yesus dia mulai berkarya. Bukan hanya membangkitkan anak ini dari kematian, tapi dia usir dulu semua hal yang negatif. Mengingatkan saya kepada sebuah pesan yang Paulus pernah ingatkan kepada jemaat di Galatia. Yes, mereka ngadepin tantangan, mereka ngadepin pergumulan, mereka ngadepin tekanan, mereka ngadepin pressure. Beberapa mereka mungkin udah gak sanggup lagi melayani, memuridkan, jadi orang baik, jadi orang cinta Tuhan, jadi orang yang tulus dan lain sebagainya. Tapi menarik sekali, dalam kondisi yang seperti gini, yang justru lingkungannya ingin membuat mereka makin buruk, Paulus mengingatkan sama mereka gini. Galatia 6 ayat ke-9. Don't
get weary in well doing. Bahasa Indonesianya menggunakan kata jangan jemu berbuat baik. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya menggunakan gini, jangan lelah berbuat baik. Jangan capek melakukan yang baik. Karena seperti orang yang lagi ada di medan perang, yang Paulus gambarkan. Di medan perang, mungkin orang ini udah terjepit, dia udah nggak sanggup lagi bertahan selama berbulan-bulan di medan pertempuran yang sengit. Justru pesan seperti ini diingatkan kepada orang Galatia. Jangan capek, dia bilang. Jangan lelah. Dan ayatnya memberitahu kita, don't get weary in well doing. Artinya gini, ada sesuatu hal yang harus kita singkirkan supaya kita gak merasa capek. Ada hal-hal yang harus kita minggirkan supaya kita gak merasa lelah. Justru semangat kita bisa bangkit kembali karena ada hal-hal yang harus kita singkirkan terlebih dulu. Dan menarik sekali kalau manusia itu sukanya simpen hal-hal yang negatif. Manusia itu sukanya pelihara barang-barang yang negatif yang ada di pikirannya, di hatinya, dipelihara. Dipikir-pikirin yang negatif, direnung-renungin yang negatif. Tapi beda dengan Yesus, kalau Yesus lihat hal yang negatif, dia usir hal yang negatif. Supaya kuasanya itu boleh dilakukan dan luar biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu kita bisa gak sanggup dalam hidup ini. Tuhan sadar kita bisa merasa lelah, kita bisa merasa aku gak mampu lagi Tuhan. Tapi dia menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran yang penting yang perlu kita simak hari ini. Bagaimana kita menjadi tidak lelah, bagaimana kita bertahan di dalam kondisi, bangkit di tengah kondisi saat kita gak sanggup lagi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita ingat, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Kadang kita merasa waktu kita gak sanggup, kita merasa bersalah, kita merasa berdosa. Tapi ingatlah ini saudara, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Ketika kepala rumah ibadah datang kepada Yesus, Yesus gak marahin dia. Tapi justru Yesus meresponi, malah Yesus mau menemani orang ini dalam rasa ketidaksanggupannya pulang melihat anaknya yang sudah mati. Oleh sebab itu ingat ini baik-baik. Tuhan gak menghakimi kita waktu kita merasa gak sanggup, tapi justru Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Bapak Ibu Saudara dalam peperangan itu ada yang namanya battle fatigue. Battle fatigue itu adalah rasa lelah, rasa capek di medan pertempuran. Apalagi kalau hawanya panas atau hawanya dingin, belum lagi tidurnya kurang. Adrenalin itu bukan hanya 24 jam tapi berhari-hari, berminggu-minggu. Bukan cuman itu, lihat kawan terluka, lihat orang di sekitar kita terluka, tubuh kita sendiri terluka. Battle fatigue itu bisa menghantui orang yang lagi berperang. Battle fatigue itu bisa mengubah cara pandang orang yang lagi dalam medan pertempuran. Sehingga kadang mereka bisa halusinasi, mereka bisa ketakutan berlebihan, mereka mungkin bisa khawatir, bahkan bisa ngalamin teror yang begitu besar di hatinya karena apa? Yang namanya battle fatigue ini. Tapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan prajurit-prajurit ini nggak tahu tujuannya, semua kepingin menang. Bukan artinya mereka nggak tahu misinya. Misinya adalah harus menang dan harus membebaskan sebuah area. Tapi menarik sekali, dalam kondisi battle fatigue, walaupun tahu tujuan, walaupun tahu misinya, seringkali orang bisa merasa lelah, mereka bisa merasa capek, mereka bisa merasa nggak sanggup. Nah oleh sebab itu Tuhan suatu ketika dia menyampaikan lewat seorang nabinya, Yesaya. Dalam Yesaya 40 ayat 31, sebuah ayat yang menarik sekali. Dia mengingatkan, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukankah ini gambaran bagaimana kita semua kadang ada di medan pertempuran. Sometimes you're waiting for God to give you the victory. Kadang kita menunggu Tuhan kasih jawaban, kasih mujizat, kasih kemenangan, kasih terobosan. Tapi menarik sekali ayat yang mengingatkan kepada kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, menanti-nantikan Tuhan itu bukan malas-malesan, bukan pasif-pasifan. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang lagi aktif di dalam medan pertempuran.
But you wait upon the Lord itu artinya gini, dalam medan pertempuran saat menunggu kemenangan terjadi, kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. It's about melihat Tuhan, looking up to God. Ingat terus apa yang sudah pernah dia lakukan, yang bisa dia lakukan. Waiting upon the Lord. Dan bahkan Bapak Ibu ayatnya mengingatkan kepada kita gini, ketika kita mendapat kekuatan baru, kita itu bisa terbang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, walaupun mungkin kita nggak merasa nggak sanggup. Waktu kita lagi berlari dalam pertandingan kita, justru kita nggak menjadi lelah. Waktu kita lagi berjalan dalam proses kita, justru kita nggak menjadi lesu. Karena ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mulai sadar bahwa ketidaksanggupan kita bisa dipakai sama Tuhan, izinkan Dia yang ambil alih, maka Dia bisa memberikan kekuatan yang baru dalam setiap hidup kita yang merasa nggak sanggup lagi. Yang setuju katakan amin. Come on, yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita dimanapun Anda duduk dan menyaksikan acara ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita perlu datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa Dia masih pegang kontrol semuanya. Sehingga perlu kita ketahui, tidak ada satu hal pun yang akan terjadi ke dalam hidup kita tanpa Tuhan mengetahuinya dan tanpa Tuhan bisa memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua. Nah sehingga saya ingin mengajak kita melihat sebuah cerita juga. Kalau tadi ada seorang kepala rumah ibadat yang merasa nggak sanggup lagi, di dalam Alkitab juga ada cerita bagaimana seorang yang bernama Daud, dia datang kepada sebuah titik, waktu itu Israel digempur habis-habisan, perang besar-besaran, bahkan di peperangan ini sebetulnya, saya bocorkan sedikit, Saul itu meninggal dunia. Tapi di momen Daud itu melihat Israel udah mau hancur, anak-anak diculik, wanita-wanita dijarah, harta-harta dirampas. Hati Daud itu begitu sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga nggak pegang kendali, dia merasa dia nggak sanggup. Yes, dia membantu berperang. Dia bawa orang-orangnya untuk ikut berperang. Tapi momen itu Israel udah hampir dihancurkan. Nah menarik sekali dalam kondisi yang seperti ini. Dalam kondisi yang udah gak sanggup lagi. Justru Daud dia tetap memandang Tuhan. Lalu dia tidak berhenti dan dia tidak menyerah. Dia kembalikan lagi semangatnya. Bahkan dia bisa menyemangati orang yang ada di sekitarnya. Dia perang sampai dia bisa rebut kembali harta-harta yang dirampas. Tapi peperangan itu berjalan lebih panjang lagi. 3 hari kemudian Saul dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Ketika Saul terbunuh dalam peperangan tersebut menarik sekali, otomatis setelah 13 tahun kurang lebih dia menunggu dari diurapi sampai dia menjadi raja. Di momen itu tanpa dipolitisasi, tanpa dipaksakan, Daud waktunya tiba, dia harus menjadi raja menggantikan Saul yang sudah mati. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, peperangan yang besar itu tadi, justru peperangan yang makin besar, yang makin mengerikan seolah-olah Israel udah di ujung tanduk. Justru disitulah destininya Daud itu sudah semakin dekat. Di momen Israel kelihatannya udah seperti itu, justru momen Daud mau jadi raja itu udah makin begitu dekat. Ketahuilah, Tuhan bisa pakai ketidaksanggupan kita. Oleh sebab itu ketika kita merasa peperangannya kencang banget Tuhan, pergumulannya berat banget Tuhan, jangan-jangan terobosan dan kemenangan Anda sudah begitu dekat dalam kehidupan saudara. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang dalam peperangan kita bisa merasa capek. Tapi jangan izinkan ketidaksanggupan menelan hidup kita. Justru izinkan Dia Tuhan yang powerful, yang pegang kontrol, memakai ketidaksanggupan kita dan merubahnya untuk membawa kita kepada tujuan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita semua. Mungkin hari ini Anda merasa gak sanggup. Tuhan, aku capek jadi orang baik. Tuhan, aku udah capek mempercayai Tuhan. Aku udah capek melawan penyakit. Aku udah capek menuju visi Tuhan. Aku udah capek melayani Tuhan. Aku udah capek memuridkan. Aku udah capek jaga hati. Aku udah capek jaga pikiran. Bilang sama Tuhan, Tuhan, pakailah situasiku yang gak mudah ini. Karena ketika Tuhan yang memakainya, Dia bisa mendatangkan kebaikan.
buat setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kamu yang setuju katakan yes. Nah, membawa kita ke poin yang kedua, pelajaran yang kedua. Rasa tidak sanggup tidak tiba-tiba datang. Rasa tidak sanggup tidak tiba-tiba datang. Rasa tidak sanggup bukan tiba-tiba datang, tapi kita yang seringkali membuka pintu hati kita untuk rasa tidak sanggup ini masuk. Semakin Anda membuka pintunya, semakin rasa tidak sanggup itu akan masuk lebih dalam lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau kita tutup pintunya untuk rasa tidak sanggup ini, maka dia juga nggak bisa masuk dalam hati dan dalam pikiran kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur dia pernah bilang gini, take hold of God's strength. Pegang kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang waktu kita nahan pintunya, waktu rasa tidak sanggup ini mau coba masuk, dia ketok-ketok, dia ketok-ketok, dia ketok-ketok, dia ketok-ketok, paket. Dia mungkin kasih tahu kita, there's a paket coming, ya kan? Paket, dikenceng-kencengin gitu, saudara. Paket rasa tidak sanggup ini mau masuk, kalau Anda buka, dia masuk. Tapi waktu Anda nggak sanggup menahannya, justru kita perlu kekuatan Tuhan untuk menahan pintu tersebut. Karena rasa tidak sanggup nggak tiba-tiba datang. Kita yang seringkali membukakan pintunya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngelihat gimana orang yang bernama Yairus ini kepala rumah ibadat. Rasa nggak sanggup itu masuk ketika dia dengar orang bilang, ya anakmu itu loh udah mati. Tapi menarik sekali, justru ketika pintu itu harusnya bisa dimasuki oleh rasa nggak sanggup yang lebih lagi. Justru dia masih terus dekat sama Tuhan, ngandalin Tuhan, pegang kekuatan Tuhan. Dan Yesus berjalan bersama dengan dia sampai dia lihat terobosannya dia sendiri. Demikian juga dengan Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud dari dulu dia selalu dianggap sebagai anak second class. Anak yang nggak punya kemampuan seperti yang lain. Nggak ada kualitas seperti anak yang lain. Tapi mungkin dia ingat, mungkin dia udah tahu. Don't get weary in well doing. Jangan jemu untuk melakukan yang baik. Dia udah berbuat baik, udah diurapi jadi raja. Menghibur Saul, malah dilempar tombak supaya dia mati. Tapi dia tetap ingat, don't get weary in well doing. Jangan lelah untuk berbuat baik. Karena ini prinsipnya. Ketika kita menyerah kepada ketidaksanggupan, kita menyerahkan kekuatan kita juga. Sekali lagi ya, ketika kita menyerah kepada ketidaksanggupan, kita menyerahkan seluruh kekuatan kita juga. Kadang kita pikir, waduh gak adil Tuhan, saya udah gak sanggup Tuhan. Itu sama halnya kita lagi buka pintu supaya ketidaksanggupan itu masuk. Atau ibaratnya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda punya mobil, ya. Lalu Anda buka tangki bensinnya, Anda buka tangki bensin lalu Anda bilang, udah sedot aja semua bensinnya. Di saat kita menyerahkan diri kita kepada ketidaksanggupan, seluruh energi kita akan dikuras oleh ketidaksanggupan. Karena battle fatigue itu ada. Menarik sekali ketika Samuel udah ngurapin Daud, 13 tahun kemudian dia baru jadi raja. Pasti banyak prosesnya. Demikian juga dengan hidup kita hari-hari ini. Jangan buka pintu untuk rasa ketidaksanggupan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita nggak perlu giving up kekuatan kita. Justru itu izinkan Tuhan yang masuk supaya dia bisa memberikan kekuatan makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Yes, mungkin kita lagi di medan pertempuran, tapi kita bisa terbang bagai Raja Wali, berlari nggak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Oleh sebab itu di saat kita udah mencoba untuk buka pintu, selalu ingat pesan kata-kata firman Tuhan ini. Segala perkara dapat aku lakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan Alkitab mengingatkan kepada kita, let the weak say I am strong. Alkitab mengingatkan biar yang lemah, yang letih, lesu itu bilang aku ini kuat. Alkitab nggak bilang biar yang lemah, yang lelah ngomongin kelemahan dan kelelahannya, enggak. Tapi justru let the weak say I am strong. Ini yang Alkitab ingatkan kepada kita. So don't open the door. Jangan buka pintu untuk ketidaksanggupan menguras energi kita. Tapi biar justru Tuhan memperbarui kekuatan kita oleh anugerah dan oleh favor-Nya Dia bagi kita. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalikan semangat Anda. Ini sebuah pelajaran yang penting sekali. Get your
passion back. Kembalikan semangat Anda. Kembalikan semangat Anda. Kita tadi diingatkan di poin yang kedua, tutup pintu untuk hal yang negatif. Yang pertama, izinkan Tuhan pakai ketidaksanggupan kita. Karena sekali lagi, kalau musuh kita nggak menang-menang sama kita, dia akan coba lemahkan pikiran Anda. Dia akan coba lemahkan mental Anda. Dia akan coba lemahkan kekuatan kita. So what do you have to do? Kembalikan semangat kita. Jangan ketipu sama iblis. Tiap hari ingat, Tuhan mengingatkan kepada kita. Dia bisa buat kita di tengah peperangan kita. Terbang bagai Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Berlari tapi tidak menjadi lesu. Berjalan tapi tidak menjadi lelah. Dan saat ini juga saya percaya Tuhan sedang mengirimkan kekuatannya di dalam kehidupan dan di dalam hati kita masing-masing. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga saya percaya kita akan makin jadi orang punya determinasi. Visi Tuhan diperjelas, kekuatan Tuhan dikembalikan, pengharapan Tuhan itu ditaruh begitu luar biasa dalam kehidupan kita. In Jesus' name. Saya percaya ini sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang dia ngadepin kanker otak ya. Lalu dokternya itu udah bilang, rumah sakit udah bilang, karena dia juga nggak punya begitu banyak uang. Ya paling 6 bulan lagi usianya. Tapi menarik sekali orang ini 6 bulan lagi usianya, sementara keluarganya sedih, pasangannya udah kepikiran. Ternyata orang ini justru dia semangat, gembira sekali, antusias sekali. Habis 6 bulan vonisnya, dia kan harus menjalani kemo lagi, pengobatan dan lain sebagainya. Terus kayak orang antusias, kayak orang gak sakit. Ternyata 6 bulan udah lewat. Sampai dia bisa hidup tambahan 3 tahun lagi. Dan selama 3 tahun itu, dia terus cerita bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Penting banget buat kita untuk kembalikan semangat kita. Jangan biarkan rasa lelah itu mencuri kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan Tuhan bahwa kita terbang bagai Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Karena Tuhan udah janji, dia bisa memberikan kepada kita kekuatan dalam pertempuran. Kalau dia udah janji, dia gak mungkin ingkar janji sama kita. Oleh sebab itu Alkitab memberitahu kita, waktu Anda merasa gak sanggup, ingat ini, Tuhan gak pernah kasih kita tantangan melebihi kekuatan kita. Supaya Anda selalu ingat bahwa kita bisa, kita mampu karena Tuhan yang memampukan hidup kita. Pandang Tuhan. Alkitab yang lain mengingatkan, ayat yang lain mengingatkan, Tuhan bisa buka jalan saat gak ada jalan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalikan semangat kita. Ayo menyala-nyala lagi apapun kondisi kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan, kecapean, kelelahan itu menelan kita. Tapi biar kekuatan Tuhan hari ini tinggal dalam kehidupan kita. Kita jadi orang yang antusias, semangat, nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita petik adalah seimbangkan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Ketika Tuhan Yesus dia membangkitkan anak ini, Tuhan Yesus justru mengajak anak ini untuk mulai bangkit, lalu dia dikasih makan, ya kan? Nah, Tuhan memperhatikan sekali kesehatan, keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau Anda lihat dalam sebuah cerita di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, cerita yang spektakuler sekali. Seorang nabi bernama Nabi Elia. Dia doa, api dari surga turun. Dia doa, mujizat bisa terjadi. Orang mati bisa bangkit. Nah, suatu ketika dia habis bikin api turun, menghancurkan 400 nabi Baal. Tiba-tiba karena kecapean, karena dia udah lelah, dia udah letih. Dalam kondisi dia letih, dia dengar kabar gini. Isabel itu cari dia dan mau bunuh dia. Bisa bayangkan orang yang begitu powerful, dalam kondisi letih dia dengar kayak gitu. Tiba-tiba dia bisa diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan rasa gak sanggup untuk hidup. Dia lari sejauh-jauhnya, sampai di bawah pohon dia bilang apa? Tuhan lebih baik aku mati. Orang yang sudah lihat supernatural work-nya Tuhan, di momen dia lelah, di momen dia capek. Sekali lagi capek itu artinya kita kehilangan kuasa menikmati. Dan di momen itu dia bilang, aku gak sanggup lagi, aku mau mati. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen seperti itu justru malaikat datang. Sekali lagi Tuhan bisa pakai loh ya.
Tuhan gak menghakimi waktu Anda merasa gak sanggup. Tapi justru Tuhan bisa pakai ketidaksanggupan kita. Nah tapi menarik dari cerita Nabi Elia. Waktu dia merasa gak sanggup, malaikat datang. Malaikat datang gak bilang kamu kurang doa, kamu kurang baca Alkitab. Enggak. Malaikat gak bilang kamu kurang penyembahan. Atau mungkin kamu kurang dengar firman. Atau mungkin kamu kurang study. Enggak. Justru malaikat apa? Bawain makanan buat dia. Malaikat bangunkan Nabi Elia. Dia disuruh makan. Lalu dia tidur lagi. Enggak lama lagi setelah dia tidur dia beristirahat. Dibanguni lagi sama malaikat. Enggak disuruh doa. Enggak disuruh baca Alkitab. Dikasih makan. Lalu setelah dia makan dia tidur lagi. Setelah itu dia bangkit, dia segar, dia bisa melanjutkan perjalanan 40 hari lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Kenapa Elia waktu itu merasa gak sanggup? Karena tubuh dan jiwanya lagi capek. Oleh sebab itu perhatikan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita ini manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu jangan cuma olahraga tapi enggak doa. Jangan cuma doa tapi enggak istirahat dan enggak olahraga. Dan enggak jaga pikiran. Jangan cuma kerja, belajar tanpa berdoa juga. Semuanya harus seimbang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan kepada hal-hal yang praktikal seperti ini juga. Jangan cuma mikirin kerja, bisnis. Jangan cuma pelayanan. Jangan cuma doa. Jangan cuma kayak olahraga aja. Semua harus seimbang. Perhatikan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena ini yang akan membuat kita bisa going further with God. Waktu kita bisa tahu kapan beristirahat, kapan kita harus kerja, kapan kita harus melayani, kapan kita harus memuridkan, kapan kita harus atur keluarga. Semua harus seimbang. Ketika kita bisa menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita, pengalaman ini bisa terjadi. Terbang makin tinggi sebagai Raja Wali, berlari gak lesu, berjalan gak lelah, karena kekuatan Tuhan terus tinggal dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hari yang baru buat kita. Saya percaya Tuhan dia lagi menghembuskan nafasnya. Waktu Tuhan ciptakan manusia, perhatikan ini di bagian yang terakhir ini. Waktu Tuhan ciptakan manusia dari tanah, debu dan tanah, dia harus menghembuskan nafasnya untuk memberi kehidupan. Dan hari ini juga Tuhan dia sedang menghembuskan nafas kekuatan. Dia sedang menghembuskan kekuatan yang baru. Dia sedang menghembuskan harapan. Yang harus kita lakukan adalah open your heart, buka hati kita dan terima Tuhan. Kekuatan yang baru hari ini datang dalam kehidupanku. Semua berita di sekitar kita mungkin bisa menakutkan. Tapi hari ini saya bukan berdiri sebagai orang capek dan lelah. Hari ini di rumah Tuhan. Hari ini di hadirat Tuhan. Kita terima kekuatan yang baru. Dia mengerjakan karya yang luar biasa. Profetik ini bisa terjadi. Anda mungkin dalam situasi yang gak sanggup. Tapi Anda akan terbang makin tinggi bagai Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada. Yes, we praise you God. Saya ingin mengajak kita memejamkan mata kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat pesan hari ini. Dalam situasi kehidupan, keadaan, kondisi, berita-berita yang semuanya membuat kami jadi lelah dan capek. Justru di hari ini kami sedang menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Hembusi kami dengan nafas-Mu Tuhan. Dan kekuatan yang baru. Karena kami tahu hari ini ada kekuatan ekstra tinggal di dalam hati kami lagi. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin terbang tinggi. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang gak meninggalkan semua hal yang sudah Tuhan percayakan dalam kondisi kami capek. Tapi justru kami tahu ada visi Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Sebagai gereja kami bergandengan tangan. Dalam keluarga kami membangun. Dalam pekerjaan kami berkarya. Dalam pelayanan dan pemuritan kami menghasilkan, kami berbuah. Dimanapun kami berada, nama Yesus dipermuliakan karena kekuatan-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Kuatkan kami yang lemah. Kalau hari ini ada jemaat-Mu yang merasa kami kehilangan harapan, kami kehilangan semangat, perbarui hati kami Tuhan. Karena Engkau ada di sini. Divine strength itu datang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Shalom Church.
How are you, young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami? Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas dewasa muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai call yang bisa teman-teman join dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram @2pm GBIPRJ dan juga @U-Turn GBIHCR. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas cool khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas cool untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBIPRJ. Nah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kami boleh beribadah dengan baik dan sehat Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden. Dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif, pihak eksekutif. Tuhan berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka. Dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Pak Niko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai GBI CK7, Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.